Keputusanku tidak bisa diganggu-gugat. Bagi murid, bahasa hadir di mana saja, termasuk dalam dunia digital yang mereka kenal. Saya mencoba membawa kedekatan itu ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya menemukan bahwa masih ada murid yang mengalami kesulitan mengembangkan ide, mengolah data, dan menyusun artikel ilmiah populer secara utuh. Karena itu, saya ingin murid mengalami proses menghasilkan sebuah tulisan. Saya menggunakan Google Sites sebagai rumah pembelajaran digital. Di satu tempat, murid menemukan materi, pertanyaan esensial, tahapan proyek, ruang pengumpulan data, penulisan, presentasi, hingga refleksi. Teknologi tidak menggantikan guru. Teknologi membantu saya memberi ruang agar murid lebih mandiri dalam belajar dan terstruktur dalam bekerja. Pada tahap memahami, saya menghadirkan kemitraan pembelajaran dengan dosen bahasa Indonesia. Melalui papan interaktif digital, murid tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi mengamati, menanggapi, menghubungkan, dan membangun pengetahuannya bersama. Itu adalah hal yang sangat negatif yang akan merusak generasi atau remaja Indonesia yang akan datang. Dari stimulus yang dekat dengan murid, mereka mulai belajar mengamati bahasa secara kritis. Mereka tidak sekadar mendengar, mereka mengidentifikasi pesan, makna, emosi, dan kaitannya dengan kehidupan mereka. Memasuki tahap mengaplikasi, murid bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tahapan demi tahapan dalam proyek mereka. Mereka mulai mengumpulkan data melalui wawancara dengan mewawancarai guru, teman, dan keluarga, serta mengaitkan dengan voice line dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian, mereka mengolah data tersebut menjadi bahan tulisan dan mulai merancang artikel secara bersama-sama dalam kelompok. Murid menulis secara kolaboratif. Saya memantau prosesnya secara langsung melalui laptop dan memberikan umpan balik ketika mereka membutuhkannya. Bagi saya, teknologi bukan sekadar membuat pelajaran lebih cepat. Teknologi memberi kesempatan untuk hadir lebih dekat dalam proses belajar murid dan juga mengenalkan teknologi kepada murid-murid secara positif. Bagian ini bagaimana, Ibu? Coba Ibu lihat dulu. Oke, idenya sudah bagus, tapi sepertinya masih perlu ditambahkan data di paragraf ketiga. Data-data wawancaranya masih ada kan? Masih, Bu. Nah, jadi harus diperkuat dengan data. Berarti harus ada buktinya ya, Bu? Iya, supaya orang lebih percaya. Artikel ini harus ada opini yang dilengkapi dengan data. Bisa diperbaiki? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Ya. Setelah artikel selesai, murid mengubah gagasan utama artikelnya menjadi poster dengan menggunakan Canva. Di sini, mereka belajar bahwa tulisan bukan hanya harus benar, tetapi juga harus mampu berkomunikasi secara efektif kepada pembaca. Poster yang dibuat dengan Canva kemudian menjadi media presentasi pada papan interaktif digital. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Azra Prasetki. Saya Muhammad Steve. Dan saya Budi Sumaira. Ini judul artikelnya. Antara hiburan, nilai Di akhir pembelajaran, murid diajarkan untuk merefleksikan proses belajarnya. Teknologi bukan pusat pembelajaran, muridlah pusatnya. Teknologi membantu mereka berpikir, berkarya, berkolaborasi, dan menggali kemampuan dirinya.